Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal topik yang krusial banget. Gimana sih caranya organisasi itu bisa secara sistematis ya membangun budaya yang dasarnya kecerdasan emosional atau EI. Kita nggak cuma ngomongin soal pelatihan per orang gitu, tapi gimana EI ini bisa benar-benar jadi kayak DNA perusahaannya. Ada beberapa contoh menarik nih dari sumber Anda, kayak BL Companies, terus Microsoft sampai Amazon juga. Iya, bener banget. Ini bukan sekedar nambahin program gitu aja, tapi lebih ke transformasi budaya yang mendasar. Sumber Anda tuh menyoroti beberapa elemen kunci. Yang pertama dan paling penting ya, itu peran pemimpin. Kecerdasan emosional ini kan intinya soal kemampuan kenali dan kelola emosi diri sendiri, terus juga orang lain ya. Nah, pemimpin itu harus jadi sponsor utamanya, sekaligus ya contoh nyata gimana terapinnya. Wah iya, contohnya menarik tuh. Kayak Caroline Stanworth di BL Companies itu ya, yang waktu pandemi ngasih bonus apresiasi $3.000. Itu kan bukan soal uangnya aja ya, tapi lebih ke sinyal kalau mereka peduli banget gitu. Terus ada juga Satya Nadella di Microsoft. Sumber Anda nyebut dia tuh secara eksplisit nyambungin empati, kemampuan buat paham kebutuhan pelanggan yang kadang nggak terucap itu loh. Langsung ke inti strategi inovasi mereka. Gimana tuh detailnya empati bisa jadi pendorong inovasi di sana? Nah, itu poin bagus. Jadi gini, dengan benar-benar paham kenapa pelanggan butuh sesuatu, bahkan pas mereka sendiri mungkin susah ya jelasinnya, Microsoft jadi bisa bikin solusi yang benar-benar kena sasaran. Bukan cuma produk baru aja gitu. Ini mengubah cara pandang inovasi dari yang cuma teknis jadi sangat human-centric lah istilahnya. Dan ini ya butuh kegigihan juga, contohnya John Murphy di Progressive Insurance. Di awalnya kan dia hadapi resistensi tuh pas mau ngenalin AI, tapi dia tetap aja maju terus, nekenin pentingnya kesadaran diri, manajemen diri, sama empati di bisnis asuransi yang kan basisnya hubungan banget ya. Ini bukti sih kalau bangun budaya AI itu proses panjang, maraton, bukan lari cepat, dan butuh komitmen dari atas. Oke, jadi jelas ya, kepemimpinan yang ngasih contoh dan gigih itu fondasinya. Tapi terus gimana caranya biar AI ini nggak cuma milik bos-bos aja, tapi beneran nyebar gitu ke seluruh orang di organisasi? Nah, kuncinya itu integrasi. Maksudnya dimasukin ke dalam sistem operasionalnya. Sumber, Anda nyebut BL Companies lagi nih, di sana mereka masukin AI ke sistem penilaian kinerja. Bobotnya dibikin setara loh antara hard skills ya, kemampuan teknis gitu, sama soft skills, termasuk AI tentunya. Jadi yang dinilai itu bukan cuma apa hasil kerja kamu, tapi juga gimana cara kamu ngerjainnya. Misalnya nih, kamu capek target, tapi caranya katakanlah nyinjek-nyinjek temen tim lain. Nah itu nggak akan diapresiasi penuh. Wah, itu benar-benar mengubah cara pandang soal kinerja ya. Jadi, proses sama interaksi itu sama pentingnya sama hasil akhir. Tapi ada tantangan nggak sih buat menerapkan penilaian kayak gini secara objektif? Kan agak subjektif ya rasanya. Ya, pasti ada tantangan, terutama soal konsistensi, sama gimana caranya hindari bias, ya kan? Tapi sumber Anda sih bilang kalau kriterianya jelas, terus yang menilai juga dilatih, ini bisa kok dikelola. Lebih jauh lagi ya, konsep AI ini sebenarnya bisa kita lihat juga di level organisasi sebagai satu kesatuan. Organisasi itu juga perlu semacam kesadaran diri, tahu kekuatannya apa, lemahnya di mana. Perlu juga manajemen diri, gimana ngelola emosi kolektif, norma-norma soal ekspresi emosi gitu. Terus kesadaran sosial, paham stakeholdernya siapa aja, karyawan, pelanggan, komunitas, ya semualah. Terus dukung keragaman dan inklusi. Dan terakhir, manajemen hubungan, komunikasi keluar yang empatik, gimana bangun aliansi yang baik. Menarik banget ngelihat AI dari kacamata organisasi secara utuh gini. Buka perspektif baru ya. Nah, selain pendekatan dari atas ke bawah sama yang sistemik tadi, sumber Anda kan juga nyinggung soal inisiatif dari bawah ya. Kayak program Epic di Amazon itu. Empathy, Purpose, Inspiration, Connection. Dimulai sama karyawan, sekarang malah didukung resmi sama perusahaan. Ini artinya benih AI itu bisa tumbuh dari mana aja dong ya? Nggak harus selalu dari atas. Betul, betul sekali. Inisiatif akar rumput kayak Epic itu nunjukin kalau energi buat bangun budaya AI bisa muncul secara organik. Dari bawah gitu. Tapi ya, tetap penting buat realistis juga. Kayak yang sumber Anda tekankan, ini proses jangka panjang.
Mengubah kebiasaan, norma kolektif yang udah lama ada itu kan ya pasti ada tantangan, ada resistensi. Nggak ada jalan pintas lah buat perubahan budaya yang benar-benar mendalam. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, bangun budaya EI ini tuh upaya strategis, jangka panjang, perlu komitmen pemimpin yang kelihatan jelas, terus integrasi ke sistem inti kayak evaluasi kinerja tadi, perlu juga ruang buat inisiatif dari semua level, dan yang nggak kalah penting, yaitu tadi, sabar sama persisten. Jadi bukan cuma program pemanis aja ya, tapi benar-benar bisa jadi keunggulan kompetitif yang kuat. Persis, ketika AI udah jadi bagian yang nggak terpisahkan dari cara kerja, cara interaksi sehari-hari, organisasi itu nggak cuma jadi tempat kerja yang lebih enak, lebih manusiawi gitu. Tapi studi-studi juga nunjukin ada hubungan kuat sama peningkatan inovasi, kemampuan adaptasi, dan ya ujung-ujungnya kinerja bisnis secara keseluruhan. Oke. Banyak-banyak nih wawasan penting dari sumber Anda hari ini. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah atau di kantor. Berdasarkan kondisi di tempat kerja Anda sekarang, kira-kira langkah konkret paling kecil apa sih yang bisa diambil buat mulai numbuhin budaya yang lebih cerdas secara emosional? Terus, elemen mana dari obrolan kita tadi yang rasanya paling mendesak atau relevan buat dicoba diterapkan? Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.